gimana di rumah semuanya? Wah, Kak Manda yakin kalian semua sudah dalam keadaan sehat dan sudah siap untuk mengikuti ibadah online hari ini. Puji Tuhan ya adik-adik, Tuhan Yesus menyertai kita dalam kehidupan kita. Nah, sekarang Kak Manda yakin kalian semua udah pada siap mau ikut ibadah online. Sudah pada mandi, sudah pakai baju yang rapi, dan pasti semuanya sudah siap dengan Alkitabnya juga di rumah. Nah, sekarang sebelum kita memulai ibadah, yuk semuanya kita sama-sama menghadap Tuhan, kita mau berdoa dulu. Semuanya sikap yang hormat ya. Kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, kemudian tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa buat hari ini Engkau telah menyertai kami anak-anak Tuhan sehingga kami bisa beribadah secara online. Tuhan Yesus, sertailah kami, berikan kami hati, berikan kami telinga yang mau mendengar akan firman Tuhan dan juga hati yang mau memuji Tuhan. Tuhan Yesus, sertailah kami dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita nyanyi lagu yang pertama ya. Yuk sama-sama kita memuji Tuhan. Kita nyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Adik-adik semua yang di rumah masih semangat kan? Kita mau memuji Tuhan lagi. Kita nyanyi lagu yang kedua yuk. Mari kita bersukaria. Hilangkanlah
Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi satu lagu lagi yuk. Lagunya Baca Kitab Suci. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tadi sudah ada Kak Manda yang membawakan puji-pujian, dan adik-adik sudah bersuka cita pada hari Minggu ini. Sekarang kita bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini, buat penyertaan Tuhan untuk kami semua. Sampai pada minggu ini, kasih penyertaan Tuhan selalu menyertai kami, anak-anak sekolah minggu. Walaupun mereka berada di rumah mereka masing-masing, tapi kami percaya Tuhan selalu menyertai dan memberkati. Kami bersiap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami akan mendengar kisah Kain dan Habil. Kiranya Tuhan memberkati firman ini dan memberkati anak-anak yang mendengarkan, sehingga anak-anak bisa menjadi anak-anak Tuhan yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah kami pagi ini. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan mohon penyertaan Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Ya. Adik-adik boleh membuka Alkitabnya. Pasti semua sudah membawa Alkitabnya masing-masing. Kita buka dalam Kejadian 4. Sebenarnya kalau adik-adik mau baca dari ayat 1 sampai 16 di sana jelas ceritanya, tapi kita akan membacanya di Kejadian pasal 4 ayat 2 sampai 10 saja. Oke. Kakak akan membacakannya untuk kalian. Selanjutnya dilahirkannya lah Habil, adik Kain, dan Habil menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Ayat yang kelima, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habil adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Nah, adik-adik pasti sudah sering mendengar cerita tentang Kain dan Habil. Pagi ini kakak kembali mengajak kalian untuk mengingat cerita Kain dan Habil. Nah, tadi di firman Tuhan dikatakan bahwa Kain pekerjaannya
menjadi apa dari petani. Kemudian Habil menjadi gembala. Tentu menjadi gembala dia memiliki banyak sekali ternak. Nah, Kain dan Habil ini adalah dua orang bersaudara, kakak dan adik, dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu artinya orang tua mereka. Kain kakaknya, Habil adiknya. Nah, adik-adik, pada suatu hari Kain dan Habil mempersembahkan korban persembahan. Jadi mereka mempersembahkan hasil dari pekerjaan mereka. Kalau Kain tadi dikatakan menjadi petani, dia mempersembahkan hasil dari tumbuh-tumbuhannya atau dari ladangnya. Kalau Habil menjadi gembala, tentu dia akan mempersembahkan hasil ternak yang terbaik. Nah, diceritakan di dalam Alkitab bahwa Tuhan Allah lebih berkenan kepada persembahannya si Habil. Nah, mengapa ya kira-kira Tuhan lebih berkenan dengan persembahannya Habil? Ayo, ada yang tahu? Ya, karena Tuhan tahu adik-adik, persembahan yang diberikan oleh Habil itu dari hati. Tuhan melihat hati Habil ketika ia memberikan persembahan, itu adalah persembahan yang terbaik yang diberikannya dengan sukacita, dengan tulus, dengan tidak mengharapkan apa-apa. Jadi dia betul-betul bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam hidupnya, di dalam pekerjaannya, sehingga ia memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tidak berlaku juga, itu tidak berlaku adik-adik untuk Kain. Kain tidak memberikan yang terbaik dan Tuhan tahu, karena Tuhan mengenal hati, Tuhan melihat hati kita. Nah, sama juga dengan adik-adik. Kalau adik-adik sayang sama kakaknya, sayang sama adiknya, sayang sama keluarga-keluarga yang lain, itu juga harus dari hati adik-adik. Jadi betul-betul menyayangi mereka, betul-betul mengasihi adik atau kakak yang bersama-sama dengan kalian, itu dengan penuh kesungguhan hati. Tidak ada rasa iri seperti Kain terhadap Habil, tidak ada rasa ingin menyakiti saudara seperti Kain ketika ia membunuh adiknya. Seharusnya itu tidak ada, karena ketika kita bersaudara, kita mengasihi saudara kita, adik kita atau kakak kita tentu ketika kita berkata kita mengasihi, itu artinya itu dari betul-betul dari hati kita. Nah, ketika itu dari hati kita, mengasihi dari hati kita, maka tingkah laku perbuatan kita pun pasti seperti itu. Kita akan berusaha menyenangkan hati adik kita akan berusaha membantu kakak kita akan berusaha menolong adik kita atau kakak kita ketika mereka mengalami kesusahan. Dan kita tidak iri ketika mereka lebih pintar dari kita. Kita tidak iri ketika mereka lebih berprestasi dari kita. Kita tidak iri ketika teman-teman adikku kok lebih banyak daripada aku, kok teman-teman kakakku kok lebih banyak daripada aku. Tetapi kita bisa melihat, oh kakakku lebih pintar, oh kakakku adikku lebih banyak temennya karena apa ya? Oh, karena dia memang rajin belajar, oh karena dia memang ramah sehingga ia mempunyai banyak teman. Nah, itu yang harus kita pupuk terus di dalam diri kita sehingga kita bisa mempunyai hati yang baik. Dan ketika kita mempunyai hati yang baik, maka rasa iri hati pun tidak akan ada. Akan diubahkan semua menjadi kasih terhadap saudara dan kasih akhirnya terhadap semua orang. Nah, itulah cerita dari Kain dan Habil adik-adik. Satu, bagaimana kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan sekarang ini mungkin tidak persembahan berupa hasil kebun atau hasil apa, adik-adik bisa mempersembahkan hidup adik, mempersembahkan talenta yang adik-adik miliki. Kalau bisa bermain musik, berikanlah itu yang terbaik untuk Tuhan. Kalau bisa melakukan bernyanyi, berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Bukan untuk dipandang orang, tapi karena kita ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan ingat, kasihilah saudaramu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Makasih adik-adik, itulah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Semoga adik-adik saling mengasihi, saling menyayangi. Dan kalau ada adiknya di sebelahnya atau kakaknya di sebelahnya, karena
di masa-masa sekarang ini tentu yang lebih sering adik lihat di rumah kakak dan adik, orang tua juga. Yang perlu kalian lakukan hari ini, peluklah mereka. Ayo dipeluk adiknya, dipeluk kakaknya, dan katakan kepada mereka bahwa aku menyayangimu. Ayo katakan, dan katakan aku menyayangimu. Terima kasih adik-adik semua. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari kita semua saling mengasihi dalam persaudaraan. Dadah. Adik-adik di rumah sekarang tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memeluk adiknya, sudah memeluk kakaknya dalam kasih persaudaraan. Sekarang kakak ingin kalian membuat sebuah foto keluarga, di mana foto itu bisa menunjukkan bahwa kalian begitu saling mengasihi. Bisa berfoto dengan kakak, adik, tapi boleh juga berfoto dengan keluarga. Silakan foto yang bagus, yang unik, yang lucu, yang bisa menceritakan kehidupan kalian selama kalian di rumah, ya. Kirimkan foto itu ke guru-guru sekolah minggu kalian. Oke, kakak tunggu ya foto kalian. Nah, adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Sudah mendengarkan dengan baik? Sudah belajar tentang firman Tuhan hari ini? Wah, kalian semua luar biasa. Sekarang kita menyanyi lagi yuk. Kita menyanyi lagu Big or Small. sekarang ibadah kita telah selesai. Semuanya kita akan tutup ibadah kita dalam doa. Sekarang semuanya sikap berdoa ya. Lipat tangan, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Kita semua mau menghadap Tuhan lagi. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa buat hari ini Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Ya Bapa, ajarlah kami untuk selalu dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Biar kami boleh menjadi anak-anak Bapa yang menyenangkan hati Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, sertailah kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.